Israel kembali menggempur wilayah Lebanon Selatan pada Minggu 22 September. Kali ini Israel diduga menjatuhkan bom besar hingga menciptakan ledakan yang mengejutkan. Serangan ini merupakan bom terbesar yang pernah dikirim Israel ke wilayah Lebanon. Gelombang kejut terasa hingga bermil-mil jauhnya. Detik-detik ledakan juga beredar luas di media sosial. Terlihat ledakan seketika membuat malam menjadi terang. Ledakan bom menciptakan asap berbentuk jamur. Kendati demikian, video tersebut belum terkonfirmasi. Lebanon dan pihak Israel juga belum memberikan komentar terkait viralnya video tersebut. Iran mengecam Israel setelah utusannya di Lebanon terluka akibat ledakan pager pada Selasa 17 September lalu. Diketahui Duta Besar Iran bernama Mojtaba Amani kehilangan penglihatannya setelah serangan yang melukai ribuan warga Lebanon tersebut. Mengutip Jerusalem Post, pada Minggu 22 September, Iran memberikan petunjuk pembalasan ganda terhadap Israel di tengah bersiap merespon kematian bos Hamas Ismail Haniyeh. Perwakilan tetap Iran untuk PBB Amir Said Irfan menegaskan bahwa Teheran akan membalas setiap serangan yang melukai warganya maupun sekutunya. Teheran juga telah mengirim surat kepada pimpinan PBB dan meminta izin mengambil tindakan setelah insiden tersebut. Iran juga meminta PBB mengutuk Israel dan menindak tegas rezim Zionis. Diketahui Iran pernah melakukan hal serupa sebelumnya ketika Israel menyerang gedung konsulatnya di Damaskus. Teheran membalas dengan meluncurkan lebih dari 300 rudal dan pesawat nirawak ke Israel. IRGC Iran juga sedang bersiap membalas serangan Israel yang menewaskan Haniyeh di Teheran. Di tengah itu, kini rezim Zionis semakin membuat Iran berang karena melukai duta besar Iran. Presiden baru Iran Masoud Pezeshkian memberikan pidato dalam parade militer pada Sabtu 21 September 2024. Adapun parade militer digelar dalam memperingati Perang 1980 hingga 1988 dengan Irak pimpinan Saddam Hussein. Dalam parade militer Iran turut dipamerkan rudal balistik dan pesawat nirawak baru milik IRGC. Pezeshkian dalam pidatonya menegaskan bahwa kemampuan pertahanan dan pencegahan Iran telah berkembang ke tingkat sedemikian rupa. Ia mengklaim tidak ada satupun entitas yang berpikir untuk melakukan agresi terhadap Iran. Lebih lanjut, Pezeshkian mengatakan bahwa Angkatan Darat, Laut maupun Udara telah berkomitmen membela negara. Selain itu juga para prajurit telah dimobilisasi untuk memastikan agar tidak ada satu inci pun wilayah Iran jatuh ke tangan musuh. Diketahui selama upacara tersebut 21 rudal balistik dipamerkan, termasuk rudal jihad yang dipamerkan untuk pertama kalinya. Rudal lain yang dipamerkan termasuk Haibarhan, Fateh, 4 Haj Hasem, 2 Gard H, 2 Emad, 3 Koramsar, dan 4 rudal Sajil. Jihad adalah rudal balistik berbahan bakar cair terbaru yang dikembangkan oleh pasukan Dirgantara IRGC. Rudal ini memiliki hulu ledak yang dapat dilepas dan berdaya ledak tinggi serta jangkauan 1000 km. Garda Revolusi Iran juga memamerkan Shahed 136B versi terbaru dari pesawat nirawak satu arah Shahed 136 Iran yang juga dipamerkan untuk pertama kalinya. Versi ini memiliki jangkauan 2000 km dan dilengkapi dengan hulu ledak seberat 50 kg.
Pasukan Hizbullah terus maju untuk menghabisi pasukan Israel seusai serangan pager beberapa waktu silam. Dalam serangan terbarunya, Hizbullah berhasil menyerang kompleks industri militer Israel dan perusahaan pertahanan Rafael di utara Haifa. Serangan Hizbullah yang menyasar Rafael dilakukan sebagai balas dendam atas pembunuhan brutal pasukan Israel pada Selasa 17 September dan juga Rabu 18 September. Industri militer perusahaan Rafael terletak di daerah Zevulun di utara Haifa. Serangan pada kompleks industri militer Rafael ini dilancarkan Hizbullah dengan puluhan roket Fadi-1, Fadi-2 dan juga roket Katyusha. Rafael sendiri merupakan satu dari 3 perusahaan pertahanan terbesar milik Zionis. Perusahaan ini punya 10.000 karyawan dan sejumlah subkontraktor hingga penyedia layanan, yang mana perusahaan Rafael selama ini memproduksi kendaraan lapis baja, sistem rudal Iron Dome David Sling hingga rudal jelajah dan rudal berpemandu. Hizbullah sendiri dihantam 2 serangan sekaligus dari Israel seusai serangan pager dan walkie-talkie. Hizbullah menghadapi serangan Israel yang disasarkan pada pasukan elit Radwan. Serangan udara ini menyasar distrik Dahia, pinggiran kota Beirut, Lebanon pada Jumat 20 September malam. Ibrahim Akhel dan juga Ahmed Mahmud Wehbe, 2 pemimpin senior Hizbullah, tewas dalam serangan tersebut. Serangan pager Israel yang juga meledakkan sejumlah mobil dan walkie-talkie langsung dibalas oleh Hizbullah pada Minggu 22 September. Setidaknya 85 roket Hizbullah menghantam Israel Utara dan membakar sejumlah mobil dan rumah milik warga. Dikutip dari Hindustan Times, kelompok Hizbullah menegaskan bahwa serangan pada Minggu 22 September adalah serangan beruntun yang dilancarkan sejak larut malam. Hizbullah menembakkan 85 roket ke Israel Utara. Serangan Hizbullah ini juga dibenarkan oleh sumber militer Israel. IDF mengklaim berhasil mencegat sejumlah roket, namun sebagian lainnya berhasil menghantam pemukiman Israel. Situasi ini meningkatkan ketegangan di wilayah Israel seusai Hizbullah menyalakan alarm balas dendam. Selain menyasar pemukiman warga, Hizbullah juga secara aktif menyisir seluruh markas militer Israel. Sejak Jumat 20 September, Hizbullah menyasar pangkalan militer Israel dan markas intelijen. Serangan ini dilancarkan pada lebih dari 10 pangkalan Israel di sejumlah titik markas penduduk. Kelompok Hizbullah juga mengebom posisi Israel di Metula dengan peluru kendali, serta menembaki pangkalan pertahanan udara Komando Utara di Barak Berea. Serangan ini dilancarkan dengan roket Katyusha. Prancis, Rusia, hingga Tiongkok sama-sama memperingatkan Israel atas potensi invasi besar jika terus melancarkan serangan ke Lebanon. Ultimatum dari negara-negara dengan kekuatan militer yang mumpuni ini membuat Israel makin terdesak. Israel sendiri mengaku tak berniat masuk dalam konflik panjang dengan Hizbullah di Lebanon. Hal ini disampaikan oleh Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, dalam pertemuan darurat PBB pada Jumat 20 September. Duta Besar Israel ini mengatakan bahwa masalah dari serangan Israel ke Lebanon adalah hadirnya Hizbullah. Utusan Israel itu juga menyerukan pemerintah Lebanon untuk memaksa Hizbullah mundur dari perbatasan kedua negara sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada tahun 2006. Danon mengatakan bahwa jika Hizbullah tidak mundur ke utara Sungai Litani, Israel tidak punya pilihan selain menggunakan cara apapun sesuai haknya untuk membela warga negaranya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Lebanon Abdullah Bouhabib menuturkan, insiden serangan pager Israel adalah agresi teroris, yang mana Israel dianggap telah melanggar prinsip dasar hukum humaniter internasional. Tak hanya itu, Rusia juga mengutuk serangan mematikan di Lebanon yang melibatkan ledakan ratusan perangkat pager yang digunakan oleh kelompok
militan Hizbullah. Hal senada disampaikan Perancis dan juga Tiongkok. Ketiga negara ini memperingatkan Israel akan potensi invasi berkepanjangan di Timur Tengah atas apa yang dilakukan oleh Zionis. Hizbullah berhasil mengubah Israel Utara menjadi seperti Gaza. Pasalnya, rentetan serangan rudal dan roket Hizbullah mengakibatkan banyak warga terluka. Kondisi tersebut mengakibatkan rumah sakit di Israel Utara penuh. Dikutip dari Hindustan Times, lusinan rumah sakit di Israel dipenuhi dengan warga yang mengalami luka parah. Bahkan rumah sakit di utara telah diperintahkan untuk memindahkan pasien ke daerah lain. Kondisi itu membuat media Israel menyebut wilayah utara mengalami kelumpuhan total. Israel menggarisbawahi dampak signifikan tindakan Hizbullah terhadap stabilitas kawasan. Wilayah Israel Utara mengalami krisis kesehatan lantaran seluruh rumah di Kiryat Bialik dan sekitarnya terbakar. Sementara rumah sakit Rambab di Haifa dipenuhi oleh warga Israel yang terluka akibat serangan roket. Media Palestina menyebut kondisi tersebut serupa dengan Gaza. Adapun Gaza yang mengalami kelumpuhan akibat genosida Israel. Hal serupa juga terjadi saat rumah sakit di Gaza dipenuhi oleh korban serangan Zionis. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan puluhan roket ke wilayah Israel. Tindakan ini membalas serangan Israel yang menyasar dan membunuh komandan elit Hizbullah. Rentetan roket diluncurkan dari Lebanon Selatan ke wilayah-wilayah di ujung selatan wilayah utara yang diduduki. Ini menjadi salah satu serangan roket terdalam terhadap target-target Israel sejak dimulainya pertempuran Banjir Al-Aqsa. Menurut media setempat, setidaknya sirene meraung di 74 pemukiman Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan yang diluncurkan pada Sabtu 21 September 2024 malam itu menargetkan situs-situs Israel. Ledakan salah satunya terdengar di sekitar pangkalan udara Ramat David. Serangan roket besar itu terjadi setelah serangkaian serangan Israel dan serangan teror yang menargetkan wilayah Lebanon dan warga sipil. Komando militer Israel mengatakan bahwa Hizbullah meluncurkan 15 peluru artileri roket jarak jauh 333 mm. Roket tersebut membawa hulu ledak peledak seberat 175 kg ke pangkalan udara Ramat David. Menurut klaim ini menjadi pertama kalinya Hizbullah meluncurkan roket kaliber ini ke wilayah yang diduduki Israel sejak 7 Oktober 2023. Media Israel melaporkan bahwa hanya 8 dari 15 roket yang dicegat oleh pertahanan udara. Namun, laporan media Israel juga menunjukkan bahwa daerah lain di dekat Haifa dan Al-Jalil yang diduduki menjadi sasaran hampir 100 roket. Israel mengakui wilayah utara mengalami kelumpuhan total akibat serangan balas dendam Hizbullah. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah terus membombardir Israel sejak alat komunikasi pager di Lebanon disabotase dan diledakkan. Media Israel melaporkan perlawanan Islam di Lebanon melumpuhkan Israel Utara pada Minggu 22 September. Zionis menggarisbawahi dampak signifikan tindakan Hizbullah terhadap stabilitas kawasan. Pasalnya dilaporkan seluruh rumah di Kiryat Bialik dan daerah sekitarnya terbakar. Terlebih Hizbullah dilaporkan meluncurkan lebih dari 120 roket ke wilayah utara. Radio Angkatan Darat Israel menekankan bahwa Hizbullah dengan hati-hati memilih target yang dituju dan pesan balasan yang ingin disampaikannya. Hal itu dikarenakan Hizbullah memperluas jangkauan peluncuran rudal hingga 60 km. Ini mengindikasikan bahwa 2 juta warga Israel Utara dalam jangkauan rudal Hizbullah.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.